Seringkali di usia senja, para lansia menghadapi kenyataan pahit yang sulit untuk diterima. Tubuh yang semakin rapuh, daya tahan yang menurun, ditambah dengan rasa sakit yang datang silih berganti. Namun yang paling menyedihkan, bukan hanya sakit di tubuh, melainkan juga sakit di hati, ketika orang-orang yang diharapkan peduli, justru seakan tidak melihat. Bahkan anak-anak yang dulu dibesarkan dengan penuh kasih, kini terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Inilah realitas yang membuat banyak lansia merasa sepi, merasa tidak berharga, dan merasa seperti beban. Namun sesungguhnya ada jalan agar masa tua tetap bermartabat, tetap sehat, dan tetap berdaya, walau perhatian anak-anak tidak selalu bisa diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di usia berapapun kita berada. Saudaraku yang saya cintai, terutama para orang tua yang kini telah memasuki masa senja, saya ingin mengajak untuk merenung sejenak. Seringkali kita berharap banyak kepada anak, karena merekalah yang kita besarkan dengan cucuran keringat, doa, bahkan air mata. Namun ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan, kita sering merasa hancur. Anak-anak sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan rumah tangganya, bahkan mungkin ada yang benar-benar tidak peduli ketika orang tua sakit. Apakah itu berarti kita harus menyerah dan pasrah tanpa arah? Tentu tidak. Justru inilah saatnya kita kembali menata hati, menata pikiran, dan melakukan tindakan yang bisa membuat hidup kita tetap sehat, bermakna, serta penuh harga diri. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika sakit, namun anak-anak tampak tidak peduli, adalah menerima dengan lapang dada bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Jangan biarkan rasa kecewa berubah menjadi dendam atau sakit hati yang berkepanjangan. Sebab rasa sakit hati justru bisa memperparah kondisi tubuh. Ingatlah, kesehatan tidak hanya berasal dari obat, melainkan juga dari ketenangan jiwa. Jadi, ketika rasa sakit datang, jangan biarkan hati ikut sakit karena merasa diabaikan. Katakan dalam hati bahwa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain, termasuk anak-anak. Kedua, penting bagi lansia untuk memiliki kemandirian dalam menjaga kesehatan. Jangan menunggu anak-anak mengingatkan kita minum obat. Jangan menunggu mereka membawa kita ke dokter. Jika masih mampu, ambillah langkah sendiri. Simpan catatan obat, atur jadwal minum sesuai resep, dan biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak puskesmas dan fasilitas kesehatan yang kini ramah bagi lansia. Gunakan kesempatan itu, karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Semakin kita mandiri, semakin kecil kemungkinan kita merasa sakit hati karena bergantung kepada orang lain. Ketiga, jangan pernah ragu untuk mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Jika anak-anak sibuk, masih ada tetangga, sahabat, atau komunitas lansia yang bisa diajak berbagi. Banyak kelompok senam lansia, posyandu lansia, bahkan arisan atau perkumpulan kecil yang bisa menjadi tempat saling menguatkan. Dengan terlibat aktif dalam lingkungan sosial, kita tidak akan merasa sendirian. Justru kita bisa mendapatkan perhatian yang tulus dari mereka yang senasib, yang memahami betul bagaimana rasanya menjadi tua. Keempat, jangan remehkan kekuatan doa dan spiritualitas. Ketika sakit datang dan perhatian anak tidak terasa, kembalikan semua kepada Sang Pencipta. Doa mampu menenangkan hati, ibadah membuat jiwa lebih sabar, dan mendekatkan diri kepada Tuhan menjadikan kita lebih kuat menghadapi ujian. Seringkali, kesepian di masa tua bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, melainkan karena hati kita jauh dari Tuhan. Maka mendekatlah, karena dengan begitu jiwa menjadi damai, meskipun anak-anak sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Kelima, belajarlah untuk berbicara dari hati ke hati. Jangan simpan rasa kecewa sendirian. Jika merasa sakit, tapi tidak diperhatikan, sampaikan dengan lembut kepada anak-anak. Katakan,
Ayah atau ibu tidak apa-apa kalau kalian sibuk, tapi sekali-kali menanyakan kabar saja sudah cukup membuat hati bahagia. Jangan menyalahkan mereka dengan kata-kata kasar, karena justru akan membuat jarak semakin jauh. Terkadang anak-anak bukan tidak peduli, hanya saja mereka tidak menyadari bahwa orang tua butuh perhatian kecil. Dengan komunikasi yang lembut, hubungan bisa kembali hangat. Keenam, rawatlah tubuh dengan cara sederhana, namun konsisten. Sakit di usia senja memang sering tidak bisa dihindari, namun dengan menjaga pola makan, rutin bergerak meski hanya jalan santai, dan mengatur waktu istirahat, tubuh bisa lebih kuat. Jangan biarkan rasa sakit membuat kita pasrah sepenuhnya. Sebaliknya, lawan rasa sakit itu dengan kebiasaan baik. Makanan sehat, air putih yang cukup, dan tidur yang berkualitas jauh lebih berharga daripada terus mengharapkan anak datang membawa obat. Ketujuh, jangan merasa malu untuk mencari bantuan profesional. Jika rasa sakit semakin berat dan anak tidak bisa diandalkan, hubungi tenaga kesehatan. Sekarang banyak layanan medis yang bisa dipanggil ke rumah. Ada juga fasilitas home care bagi lansia. Jangan merasa bahwa meminta bantuan tenaga medis berarti merepotkan orang lain. Justru itu adalah bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri. Kedelapan, bangunlah semangat hidup dengan menemukan hobi dan kesibukan baru. Saat sakit, tubuh memang terbatas, tapi pikiran tetap bisa diajak bekerja, membaca, menulis, berkebun, atau sekadar mendengarkan musik bisa menjadi terapi. Semakin sibuk dengan hal positif, semakin sedikit waktu kita untuk merasa kecewa karena diabaikan. Ingat, usia senja bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kesembilan, jangan takut untuk mengatur kehidupan finansial secara mandiri. Salah satu sebab lansia merasa sakit hati ketika diabaikan anak adalah karena masih bergantung secara ekonomi. Jika masih ada tabungan atau penghasilan kecil, gunakanlah untuk keperluan kesehatan. Jangan merasa harus selalu menunggu anak yang membiayai. Dengan kemandirian finansial, hati lebih tenang dan kita bisa berobat atau membeli kebutuhan tanpa rasa sungkan. Kesepuluh, selalu ingat bahwa cinta anak tidak selalu harus ditunjukkan dengan kehadiran fisik. Kadang mereka peduli, tapi caranya berbeda. Ada yang sibuk bekerja keras agar bisa membantu secara finansial. Ada yang mungkin tidak pandai menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata. Jangan langsung mengartikan kesibukan anak sebagai bentuk tidak peduli. Jika hati kita mampu melihat dari sisi yang lebih luas, rasa sakit karena diabaikan bisa perlahan berubah menjadi pengertian. Saudaraku yang terhormat, sakit di masa tua adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan sikap anak-anak yang kurang peduli adalah ujian bagi hati kita. Namun, jangan sampai itu merampas kebahagiaan. Kita tetap bisa bahagia, tetap bisa sehat, tetap bisa tersenyum, meskipun perhatian anak tidak selalu hadir. Ingatlah, kita adalah pribadi yang berharga. Kita adalah manusia yang penuh makna. Dan masa tua adalah anugerah yang patut dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Semoga dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menghadapi rasa sakit dengan lebih kuat dan menghadapi sikap anak-anak dengan hati yang lebih tenang. Jangan biarkan rasa kecewa menguasai diri, tapi jadikan itu sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bijak dalam bersikap, dan semakin mandiri dalam menjaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.